Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pidato, lanjutan dari materi yang lalu. Sebelum kita belajar materi mengenai pidato, yuk mari kita berdoa sebelum belajar agar kita diberi pemahaman yang baik, diberi kesehatan, dan tetap semangat belajar. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai menyusun pidato. Jadi, bagaimana kita membuat pidato yang baik dan enak didengar oleh para audiens. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun pidato, yaitu pertama, kita harus menentukan tema. Tema apa yang akan kita bicarakan kali ini? Lalu, kita juga harus mengetahui untuk siapa pidato itu akan disampaikan. Jadi kita harus mengerti ya, siapa audiens kita kali ini. Jadi, nanti kita punya sasaran yang tepat terhadap pidato tersebut. Lalu, setelah kita menentukan tema, kita menentukan pokok-pokok apa saja yang akan disampaikan. Ini untuk menghindari pidato yang terlalu lebar. Kita lihat contoh dari kerangka pidato berikut ini ya. Misalnya kita sudah menentukan tema. Temanya adalah peringatan Hari Pahlawan. Ingat, kita menentukan tema. Lalu, pidato itu ditujukan kepada siapa? Nah, ternyata dari tema tersebut audiensinya adalah kepala sekolah, bapak atau ibu guru, dan seluruh siswa. Waktu penyelenggaraan 10 November 2020. Tempat akan diadakan di SDIT Global Insani. Ya, setelah kita mengetahui audiennya, kita menentukan temanya, maka kita menentukan pokok-pokok apa saja yang akan disampaikan. Ingat, pokok ini ditentukan agar pidato tidak terlalu melebar. Ya, hal-hal yang ingin disampaikan mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Terdiri dari 1. Salam pembuka. Salam pembuka kepada semua yang hadir mengucapkan kalimat pembuka. 2. Isi pidato. Isi pidatonya ternyata pentingnya memperingati Hari Pahlawan. Yang kedua, mengajak para undangan untuk meneladani para pahlawan. Yang ketiga, penutup pidato. Dengan mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato tersebut, kemudian salam penutup. Sebelumnya kalian sudah pelajari ya tentang susunan dari pidato. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Jadi kita perlu memperhatikan sebelum kita atau saat kita berpidato, yaitu 1. Lafal. Pengucapan kata atau kalimat harus jelas agar bisa dipahami para audiens. Kedua, intonasi atau tekanan dalam setiap kalimat, tinggi rendahnya nada harus tepat. Yang ketiga, kita harus bersikap sopan santun tapi tidak terlalu kaku. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Kita akan mempelajari mengenai beberapa cara dalam berpidato. Jadi pidato itu ada
beberapanya ya yang kita lakukan. Yang satu, pidato dengan membaca naskah. Jadi kita menyiapkan naskahnya atau manuskripnya. Kita membaca naskah pidato tersebut. Yang kedua, kita ya pidato tanpa naskah, yaitu pembicara menulis pesan yang akan disampaikan dalam sebuah naskah kemudian dihafalkan atau memoriter. Jadi tetap sebetulnya mereka ini membuat naskah pidato namun tidak dibacakan melainkan dihafalkan. Yang ketiga, pidato dengan membawa kerangka pidato dan mengembangkannya saat berpidato atau extemporer. Jadi kita buat kerangkanya dulu tadi ya, temanya apa, audionya untuk apa, pokok-pokoknya apa. Itu ya, itu kerangka dari pidato. Dan yang terakhir adalah pidato disampaikan tanpa adanya persiapan dari yang berpidato secara spontan atau impromptu. Jadi kita langsung berpidato saat itu juga tanpa membawa naskah atau persiapannya terlebih dahulu. Nah, itu tadi langkah-langkah menyusun pidato. Sekarang adalah tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah membuat naskah pidato sederhana yang sesuai dengan pokok-pokok pidato yang cocok untuk audiens umur kalian ya. Kemudian foto dan lampirkan jawabanmu pada kolom privat komentar. Nah, sekian pembelajaran tema 7 mengenai pidato. Pada kali ini kita akan lanjut lagi pembelajarannya pekan depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.